Pramugari terlatih untuk memperhatikan beberapa hal yang cukup penting tentang setiap penumpang begitu naik ke pesawat. Ingin tahu apa saja itu? Pertama dan terutama, pramugari berarti keselamatan. Jadi, jika kamu mengikuti peraturan dan memperhatikan selama demonstrasi keselamatan, kamu sudah memulai awal yang baik di mata mereka. Namun jangan khawatir, mereka tidak hanya mencari orang yang taat aturan. Mereka juga ingin memastikan kamu merasa nyaman dan memiliki semua yang kamu butuhkan untuk menikmati penerbanganmu. Satu hal yang langsung mereka perhatikan adalah berapa banyak barang bawaan yang kamu bawa. Jika kamu kesulitan mengangkat tas yang berat ke dalam bagasi di atas kepala, mereka mungkin akan turun tangan dan membantumu. Dan jika kamu adalah salah satu dari orang-orang yang bersikeras membawa barang bawaan besar yang hampir tidak muat di bagasi kabin, mereka mungkin akan memeriksa secara diam-diam untuk memastikan kamu tidak melanggar batas berat atau ukuran apapun. Omong-omong tentang koper, pramugari dapat mengetahui banyak hal tentang kamu dari kopermu. Jika kopermu dipenuhi stiker dari lokasi eksotis, mereka mungkin akan menganggapmu seorang pelancong berpengalaman yang tahu bagaimana harus bersikap di bandara. Namun jika kopermu adalah koper tua yang sudah usang dengan banyak tempelan lakban, mereka mungkin bertanya-tanya apakah kamu adalah seorang yang baru pertama kali bepergian atau hanya seseorang yang tidak terlalu peduli dengan penampilan. Tentu saja, salah satu hal terpenting yang diperhatikan pramugari tentangmu adalah bagaimana kamu memperlakukan mereka dan sesama penumpang. Jika kamu ramah, sopan, dan hormat, mereka akan berusaha keras untuk membuat penerbanganmu senyaman mungkin. Tapi jika kamu kasar, banyak menuntut, atau mengamuk ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanmu, mereka mungkin tidak akan mau membantumu dan mungkin beberapa orang lain. Mereka juga selalu mengintip apa yang ada di kakimu. Ini bukan karena mereka diam-diam terobsesi dengan sepatu. Hal ini sebenarnya demi keselamatanmu. Mereka memeriksa sepatumu untuk melihat apakah kamu dapat dengan cepat dan mudah berlari dalam keadaan darurat. Jika kamu berencana untuk naik pesawat, kamu mungkin ingin berpikir 2 kali sebelum mengenakan sepatu hak tinggi itu, kecuali jika kamu mau mendengar perintah darurat untuk melepaskannya. Omong-omong soal keadaan darurat, pramugari juga ingin melihat apakah kamu orang yang bugar atau tidak. Mereka melakukan ini untuk berjaga-jaga jika mereka membutuhkan bantuan fisik jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan jika kamu kebetulan adalah seorang dokter, jangan malu untuk memberitahu awak kabin, kamu mungkin bisa menjadi penyelamat. Sekarang, mari kita bicara tentang makanan dan minuman, topik favoritku. Pramugari selalu dengan senang hati melayanimu, tapi mereka juga memperhatikan apa yang kamu pesan. Jika kamu meminta sesuatu yang tidak ada dalam menu atau meminta minuman khusus yang rumit, mereka mungkin akan mengangkat alis. Namun jika kamu memesan sesuatu yang sederhana dan mudah disiapkan, seperti segelas air atau sekantong pretzel, mereka akan dengan senang hati memenuhinya. Jika kamu berencana untuk terbang bersama anak bulu, pastikan untuk mempersiapkannya agar mendapat perhatian dari pramugari. Jangan khawatir, mereka hanya ingin tahu soal teman imutmu itu. Dan jika hewan peliharaanmu adalah hewan penolong yang terlatih dan telah terdaftar di maskapai penerbangan sebelumnya, mereka siap untuk terbang. Selain itu, jika kamu telah membayar hewan peliharaanmu untuk terbang, pastikan mereka tetap nyaman di kandangnya selama perjalanan. Pramugari juga dilatih untuk melihat perilaku yang tidak biasa atau potensi tanda bahaya. Jika ada yang terlihat gugup atau cemas, mereka akan mengawasi orang itu untuk memastikan dia baik-baik saja. Untungnya, beberapa pramugari juga dengan senang hati berbagi beberapa rahasia yang akan membuat pengalamanmu berikutnya di pesawat jauh lebih baik. Misalnya, jika kamu bertanya-tanya kapan waktu terbaik untuk terbang, mereka mungkin punya beberapa ide. Di beberapa destinasi misalnya, ada banyak penerbangan sepanjang hari. Jadi pertanyaannya adalah, haruskah kamu pergi lebih pagi atau kamu harus begadang? Ternyata waktu terbaik adalah pagi-pagi sekali. Tapi, jangan beritahu siapa-siapa ya, nanti semua penerbangan pagi bisa penuh. Alasannya cukup masuk akal. Cuaca biasanya lebih tenang di pagi hari, dan jika ada penundaan dari hari sebelumnya, seharusnya sudah beres dalam semalam. Kalau untuk perjalanan liburan, kami punya saran lain. Kalau bisa, carilah sedikit ruang gerak. Misalnya, cobalah terbang sehari sebelum liburan akhir tahun dimulai, bukan tepat pada tanggal 24. Dengan begitu, kamu bisa lebih fleksibel, dan mudah-mudahan terhindar dari stres atau drama di bandara di menit-menit terakhir.
Apa yang bisa kamu lakukan ketika terjadi penundaan misalnya? Sayangnya, hal ini dapat terjadi kapan saja dan tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pramugari. Tapi jangan khawatir, pramugari dan penumpang sama-sama mengalaminya. Dan juga jangan percaya rumor yang beredar. Pramugari tidak akan menyembunyikan informasi darimu. Tidak ada gunanya. Jika kamu terjebak dalam penerbangan yang tertunda, jangan ragu untuk meminta semua informasi yang kamu butuhkan kepada staf dan yakinlah bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menerbangkanmu ke penerbangan berikutnya yang tersedia sesegera mungkin. Bagaimana dengan jet lag? Tentunya pramugari memiliki solusi terbaik. Jika kamu melintasi zona waktu, sebagian besar pramugari menyarankan untuk tidur sejenak setelah tiba. Tapi jangan terlalu nyaman. Tetaplah terjaga hingga malam tiba untuk membantu jam tubuhmu menyesuaikan diri. Lagi pula, kamu tidak mau merasa pusing saat tiba di bandara. Selain itu, jika kamu hanya mengunjungi suatu destinasi dalam waktu singkat, staf pesawat menyarankanmu untuk tetap menggunakan zona waktu di tempat asalmu. Hal ini mungkin akan menyelamatkanmu dari kerepotan menyesuaikan diri dengan zona waktu. Dan jangan lupa untuk tetap terhidrasi, makan makanan bergizi, dan berolahraga agar tubuhmu tetap prima. Kita semua pernah melihat adegan di film-film di mana tokoh utama mendapatkan upgrade mendadak di kelas bisnis secara tiba-tiba. Meskipun kita semua bermimpi untuk mendapatkan upgrade ke kursi mewah di tengah penerbangan, hal ini biasanya hanya bisa dilakukan di darat, kecuali jika kamu termasuk orang yang beruntung. Untuk bisa naik ke kelas utama, ada daftar dan prosedurnya. Terkadang, pramugari akan mengatur penumpang sehingga keluarga bisa duduk bersama, atau mereka melakukan itu untuk membenarkan kursi yang tertukar. Tapi begitu pesawat lepas landas, perpindahan tempat duduk sangat jarang terjadi. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah kamu dapat bertukar tempat duduk dengan penumpang lain selama penerbangan? Jawabannya adalah ya, kamu bisa. Sebagian besar pramugari menganjurkan hal ini, terutama jika hal ini dapat membuat keluargamu tetap bersama. Namun, sebaiknya kamu mencari tahu pengaturan pertukaran kursi sebelum naik pesawat untuk menghindari kekacauan. Selain itu, ada kursi yang lebih mewah daripada yang lain, dan orang bisa saja telah membayar ekstra untuk kursi tersebut. Penting untuk menghargainya. Selain itu, tahukah kamu bahwa barisan pintu darurat terkadang dipasarkan sebagai tempat duduk premium? Mari kita bahas tentang beberapa etiket pesawat yang serius. Jadi siapa yang berhak mendapatkan sandaran tangan di tengah? Ini adalah perdebatan besar. Tapi kebanyakan pramugari berpikir bahwa orang yang duduk di kursi tengah berhak mendapatkannya. Mari kita beri mereka kesempatan. Mereka sudah terjebak di tempat yang paling tidak diinginkan. Oke, sekarang ke perdebatan besar tentang tirai jendela. Ada orang yang mau tirai jendela tetap terbuka, ada juga yang mau menutupnya. Jika penerbangan malam hari, tutuplah tirai tersebut. Kamu tidak ingin mengganggu sesama penumpang dengan cahaya yang tidak perlu. Namun jika kamu terbang di atas Himalaya, orang-orang tentu ingin mengintip dari jendela. Dan jangan lupa, tirai harus dibuka pada saat pendaratan untuk alasan keamanan. Awak pesawat perlu melihat keluar jika terjadi keadaan darurat. Pernahkah kamu penasaran dengan apa yang dimakan oleh pramugari di pesawat? Apakah mereka mendapatkan makanan yang sama dengan para penumpang? Ternyata mereka bisa mendapatkan makanan yang sama jika mereka mau, namun mereka tidak selalu memilihnya. Beberapa lebih memilih untuk membawa makanan ringan mereka sendiri seperti hummus, apel, dan popcorn, karena pilihan makanan di pesawat tidak selalu tersedia. Mereka juga fokus untuk minum banyak air dan menghindari makanan yang dapat membuat mereka merasa kembung. Tapi mereka sering menikmati kopi di pesawat. Beberapa anggota kru bahkan membawa makanan mereka sendiri ke dalam pesawat karena persyaratan diet atau untuk menambah suasana meriah pada penerbangan liburan. Aku pernah melihat seorang penumpang memberikan sekotak kue kepada pramugari. Bisa dipastikan dia mendapatkan perhatian khusus.